Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Alfandi selaku pengampu mata kuliah praktikum Kitobah serta teman-teman yang saya banggakan pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang. Pada kali ini saya akan bercerita sedikit tentang Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup. Sebagaimana kita tahu pada zaman dahulu penduduk Babilonia semua menyembah berhala, dan di situ dikirimlah utusan Allah, beliau yang bernama Nabi Ibrahim. Beliau Nabi Ibrahim anak dari Azar, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim adalah pembuat patung yang cukup terkenal pada masa itu. Pada waktu kecil, Nabi Ibrahim sering membantu ayahnya menjual patung-patung tersebut. Hingga pada suatu saat Nabi Ibrahim karena sering berkeliling bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apakah patung-patung ini bisa disebut dengan Tuhan yang pantas?" Namun ayahnya tidak menjawab dan malah melanjutkan membuat patung-patung tersebut. Kejadian ini terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 74. Raja Namrud bin Kan'an, kekuasaannya bersifat mutlak. Itu yang membuatnya menjadi raja yang sangat kejam. Apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan harus ditaati tanpa ada toleransi. Setelah Nabi Ibrahim beranjak dewasa, Nabi Ibrahim pun mulai menyebarkan dakwahnya. Hingga suatu saat ada acara tahunan yang diselenggarakan untuk semua orang, rakyat, dan Raja Namrud pun pergi keluar kota untuk perburuan. Nabi Ibrahim pun diajak, tapi Nabi Ibrahim beralasan karena sakit. Setelah semua orang pergi meninggalkan kota untuk perburuan, Nabi Ibrahim pun mengambil kapak dan menghancurkan semua berhala yang ada di sekitarnya, kecuali berhala yang paling besar, dan kapaknya pun ditaruh di berhala yang paling besar tersebut. Setelah semua orang kembali dalam perburuan, rakyat dan Raja Namrud pun terkejut karena semua berhalanya kecuali berhala yang paling besar semua dihancurkan. Dan rakyat pun mencurigai orang yang tidak ikut dalam perburuan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili. Disitulah percakapan Nabi Ibrahim dan Raja Namrud dimulai. Raja Namrud pun bertanya pada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan semua patung-patungku?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Tidak, patung besar itulah yang menghancurkan semua patung-patungmu." Raja Namrud pun geram dan menjawab, "Bagaimana bisa patung-patungku yang menghancurkan, sedangkan untuk berbicara saja tidak mampu, apalagi untuk bergerak dan menghancurkan." Disinilah kecerdikan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab, untuk berbicara saja tidak mampu, apalagi bergerak. Bagaimana kalian bisa menyembah yang seperti itu?" Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bagaimana kalian bisa menyembah patung tersebut, sedangkan untuk berbicara saja tidak mampu, apalagi untuk bergerak?" Seketika rakyat pun dan Raja Namrud
terdiam seketika. Tetapi dengan kekuasaan Raja Namrud pun menyuruh membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup karena sangat marahnya. Seketika tiang pun didirikan untuk mengikat Nabi Ibrahim dan kayu-kayu pun sudah disiapkan. Setelah itu dibakarlah Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tetapi Nabi Ibrahim pun pada saat api dinyalakan, Nabi Ibrahim tetap tenang dan berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 69. Nah, setelah api padam, Nabi Ibrahim pun tidak apa-apa. Semua orang pun terkejut. Nah, itu yang bisa dijadikan tauladan kita untuk yang tersebut, dapat kita ambil pelajarannya, dapat memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kebesarannya. Dalam contoh hal kecil tadi, Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup tapi tidak apa-apa, itu adalah sebuah mukjizat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita tersebut dapat kita yakini, dapat kita aminkan untuk memperkuat iman kita. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.